Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yaqmudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat 'alaihimus sakinatu wa dzakarahumullah fi man 'indah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para hadirin, para masyayikh syekh-syekh itu yang hadir, dan juga bapak-bapak haji. Alhamdulillah ada Pak RT kamu hadir. Ya, masyayikh itu artinya adalah orang-orang yang tua yang dituakan. Maka ada namanya Syekhul Azhar, itu jadi menjadi rektor Al-Azhar, yang dituakan di Al-Azhar, jadi syekh. Kadang-kadang kita menyalahi pemahaman syekh itu seolah-olah seorang yang dianggap misalkan sebutnya apa ya? Kalau kita berpikir kalau ngomong syekh itu apa kira-kira? Orang yang sangat pinter agama, bukan itu. Syekh itu artinya orang tua. Kalau orang tua yang sudah bangka, itu namanya syekhun kabirun. Syekhun kabir, tua bangka itu namanya. Udah. Ya, salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Adam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, termasuk kita semua sampai nanti hari kiamat. Hadirin jamaah mushollatul huda, assalamualaikum. Kita melanjutkan kajian kita Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abrar. Melanjutkan. Pekan kemarin kita membahas tentang, masih ingat nih Pak Babatiri, masih ingat? Zikir setelah subuh. Azkar. Kita lanjutkan sekarang. Gak apa-apa yang terlewat kemarin kita ulangi, maksudnya ya tentang kunut, ya, kunut, babul kunuti, babul kunut. Kalau yang nggak kunut juga kan nggak apa-apa, kalau udah tahu nggak ada masalah kan nanti. Bang Imran gimana? Kunut biasa kan? Biasa. Katanya kalau
kalau subuh kan. Ya. Kalau nggak kunut katanya nggak sah sholatnya. Oh iya. Ya, mari kita baca dulu aja, nggak apa-apa. Kalau ada perbedaan, ada yang kunut, ada yang enggak. Bahkan ada yang menganggap kunut itu adalah bid'ah. Kita lihat dulu ya. Ya? Oh gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul kunuti fi subhi. Ini bab tentang kunut. Pakai ta ya, bukan pakai to. Kalau pakai to, kunutnya arti itu adalah hukumnya haram, sudah pernah dibahas ya. Kalau ini kunut di sini ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Babul kunuti ini bab tentang kunut fi subhi pada sholat subuh. I'lam, ketahuilah annal kunuta, bahwa sesungguhnya kunut fi sholati subhi pada waktu sholat subuh iku sunnatun, adalah sunnah. Ini dalam kitab Al-Adhkar. Ya, monggo tafadhol ijlis jurusan. Jadi menurut Imam Nawawi, annal kunuta fi sholati subhi sunnatun, bahwa kunut di dalam sholat subuh itu sunnatun, hukumnya sunnah. Dari mana dasarnya? Lil hadisis sahihi, dari hadis yang sahih. Hadisnya sahih. Fihi an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi Anas ini adalah pelayannya Rasulullah SAW, selalu bersama Rasulullah. Anna Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW lam yazal, tidak pernah berhenti, atau dikata lain itu selalu. Lam yazal itu selalu. Oh Pak Haji, sedang bahas kunut ini Pak Haji, sedang bahas kunut. Maksudnya ya. Jadi hadis Nabi ini hadis yang sahih dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW lam yazal, tidak pernah, tidak melakukan atau selalu ya, yaknutu, kunut fi subhi, di waktu subuh, di sholat subuh, hatta faraqat dunya, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Jadi sampai meninggal dunia beliau selalu kunut subuh. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah fi kitab Arba'in Al-Arba'in. Wa qala hadisun sahihun, dan dikatakan bahwa itu adalah hadis yang sahih. Wa'lam annal kunuta masyru'un indana bis subhi, ketahuilah annal kunuta, sesungguhnya kunut masyru'un itu disyariatkan indana, menurut pendapat kami, bis subhi, di dalam subuh. Wa huwa sunnatun muakkadatun, bahkan itu hukumnya sunnah muakkadah. Muakkadah itu yang dikuatkan, jadi lebih kuat. Kalau kata Bapak Muhtar tadi, kalau nggak kunut nggak sah, nggak nyampe itu, nggak ya. Muakkadah itu dikuatkan saja, artinya sangat sunnah. Bahkan nanti ada terusannya, lau tarokahu lam tabtul sholatuhu. Nah ini jawaban dari Bapak Muhtar ini. Lau tarokahu, seandainya meninggalkan kunut, lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Jadi tidak batal Bapak Muhtar ya, kalau tidak kunut. Lakin yasjudu lis-sahwi, tapi sujud sahwi, sujud karena lupa. Sawaun, sama saja, tarokahu, meninggalkan kunut tersebut, amdan, dengan sengaja, au sahwan, atau dengan karena lupa. Wa amma ghairus subhi, wa amma ghairus subhi, sedangkan kunut selain subuh, minas sholawatil khamsi, dari 5 sholat yang wajib,
Fahal yaqnutu fiha, apakah itu kunut di dalam sholat-sholat tersebut? Di pertanyaan. Fihi salah satu aqwalin, di dalamnya ada 3 pendapat. Lisyafi'i rahimahullah ta'ala al-ashahu al-masyhuru minha, bahwa menurut Imam Syafi'i itu al-ashahu yang paling sahih, yang paling masyhur, paling terkenal, minha dari pendapatnya tersebut, annahu in nazala bil muslimina nazilatan, apabila ada sesuatu yang menimpa kaum muslimin, nazilatan qonatu, maka kunut. Jadi di sholat-sholat yang lain pun kunut kalau ada kejadian terhadap kaum muslimin. Di subuh, di zuhur, di asar, maghrib, isya, semuanya kunut kalau ada sesuatu yang terjadi. Itu yang disebut dengan kunut nazilah. Contoh keadaan di Palestina yang genting, diberondong pakai rudal sampai banyak yang meninggal. Nah itu boleh kunut setiap sholat fardu. Wasani, dan pendapat yang kedua, yaqnutuna mutlaqon, kunut secara mutlak, artinya setiap sholat itu ada kunutnya. Itu menurut pendapat yang kedua. Kemudian wasalisu, dan pendapat yang ketiga, la yaqnutuna mutlaqon, tidak kunut secara mutlak. Jadi yang satu mutlak kunut, yang satu mutlak tidak kunut. Wallahu a'lam. Itu kata Imam Nawawi yang menceritakan tentang pendapat Imam Syafi'i. Nah, di Indonesia karena memang lebih banyak mazhab Syafi'i, maka menganut pendapat Imam Syafi'i, yaitu kunut. Cuma bedanya kalau Imam Syafi'i itu kunutnya itu setelah ruku. Kalau menurut Imam Hambali itu kunutnya sebelum ruku. Itu perbedaannya. Sama-sama sunnah tapi beda tempat. Kunut itu apa sih artinya? Kunut itu berdiri lama, dan di dalamnya ada doa-doa kunut. Doa kunutnya itu sudah pada hafal insyaallah. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa tu'an, fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man alait, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan seterusnya. Nah, itu tentang kunut subuh. Jadi menurut Al-Adhkar bahwa salat sunnah, bahwa kunut itu merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Terus kenapa ada yang berpendapat bahwa kunut itu tidak sunnah, bahkan ada yang mengatakan bid'ah? Karena mereka berpendapat kepada satu, bahwa kunut itu dilakukan oleh Rasulullah hanya ketika ada kejadian saja, yaitu diantaranya contoh ada para penghafal Al-Quran yang dibunuh, maka beliau setiap sholat itu kunut. Kemudian mengatakan hadis yang ini yang tadi disampaikan itu menurut mereka itu termasuk hadis yang dhaif, tapi menurut di sini dikatakan ini adalah hadis yang sahih. Nah itu perbedaan, namanya fikih memang seperti itu. Jadi ada, dan memang Rasulullah sudah menyampaikan bahwa satu di antara yang tidak diijabah oleh Allah doanya Rasulullah nanti, bahwa umatnya itu akan selalu berbeda pendapat. Jadi sesuatu yang wajar, jangan dijadikan sesuatu yang permusuhan, karena itu sesuatu yang boleh. Dulu antara NU dengan Muhammadiyah itu berseteru tentang ini. Nah sekarang udah tidak ada penghalang lagi, udah Muhammadiyah dengan NU itu udah sama-sama. Yang NU ikut kunut, atau sebaliknya justru yang NU itu tidak kunut ketika di belakang ada orang Muhammadiyah. Itu dicontohkan oleh para petingginya. Ada
Siapa bukan Buya Hamka, siapa lagi? Apa Buya Hamka? Ya? Ya, itu yang sekarang-sekarang. Yang dulu cerita Buya Hamka dengan ketua NU yang pertama dulu. Siapa namanya itu? Siapa? Bukan, sebelumnya lagi, yang pertama. Nah, beliau itu gantian jadi imam, karena kalau orang-orang yang fakih, orang-orang yang alim itu biasanya begitu, nggak mau jadi imam, pasti nunjuk orang lain. Maka kejadiannya sering disebut dengan deadlock, tidak ada imam gitu. Makanya kalau Bapak Ustadz Bancelma mengantisipasi itu, beliau selalu plak ke depan, itu dari belakang gitu, set langsung muter langsung jadi imam untuk mengatasi itu. Beliau berpendapatnya begitu. Ya tapi bagus juga kalau diem semua nanti nggak ada imam jadinya. Gitu. Bang Imran juga nggak mau nih. Pak Ade juga sama. Kalau masih ada siapa itu? Pak RT juga malas juga dia. Memang harus dia maju. Kalau salah-salah dikit kan kita sedang belajar terus tahsin. Ada masalah kita sedang belajar terus. Tidak ada nanti pertanggungjawabannya ada bahwa kita sedang belajar. Ganti ini muda, yang tua teh. Tua ini ganti jaya. Ganti apa ini? Ganti imam. Oh, ganti ini. Iya. Ya, itu dan memang harus ditampilkan. Mental. Ya, untuk melatih. Ya karena udah pasti di atasnya ya pasti nggak ada, nanti pasti mati dong. Semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut, walaupun belum tentu yang muda, yang belakangan kan. Orang yang sudah sakit seperti saya stroke sampai sekarang masih hidup begini, yang teman-teman dekatnya justru ada yang kelihatan gak sakit malah udah duluan mati. Ada tuh yang temennya almarhumah istri saya, Pak siapa namanya, orang sono yang biasa di masjid itu tuh yang nungguin tuh, apa namanya siapa? Itu kedengarannya baru itu sakitnya stroke, tahu-tahu udah meninggal. Jadi memang seperti itulah mati, kita tidak tahu sesuatu yang rahasia Allah. Nah jadi sampai sini gimana nih tentang kunut? Jadi boleh saja berbeda. Iya Pak Haji. Menurut kita kan mengamini, tapi doanya setelah itu selesai nggak hafal. Gimana itu? Kalau nggak hafal, saya sebagai imam, kita baca kunut imam, kita cuma mengamini aja, tapi nggak bisa doanya. Setelah itu nggak hafal. ya kalau makmum ya nggak ada masalah, memang cuma amin aja makmum itu, nggak usah baca lagi. Kalau makmum itu mengaminkan saja, amin. Yang baca ya imam, tapi bacanya untuk disebutnya mutakalim ma'al-wir, pakai nahnu, dhomirnya dhamir nahnu. Jadi nahnu itu kami atau kita, maka bukan Allahumma hdini. Kalau sendiri Allahumma hdini. Kalau karena jadi imam maka Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Nah bahkan diajarkan lagi itu di dalam madhab Syafi'i ini, kalau misalkan kita ingin kunut sedangkan di depannya orang yang biasa tidak kunut, maka ada kunut yang minimalis. Ada kunut minimalis. Apa bacaannya? Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah itu bacaannya. Maka kadang-kadang kalau saya jadi imam itu memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca kunut. Mungkin ada yang merasakan. Bang Imam merasakan nggak kalau saya jadi imam subuh? Apa biasa aja, sama aja? Agak sedikit. Tidaknya agak panjang dikit. Ya? Dirinya agak sedikit. Iya.
Itu memberikan kesempatan bagi orang yang mau kunut. Karena di sini musola ini sudah biasa tidak kunut, kecuali nanti ada kesepakatan lagi kunut, nggak ada masalah. Karena sekarang udah biasa, nanti khawatirnya yang biasa nggak kunut, kemudian tahu-tahu ada kunut, nanti nggak mau sholat subuh di sini. Gitu. Siapa tahu, kita nggak tahu ya. Ada orang yang memang pemahaman yang ya seperti itu. Jangan bikin masalah. Jangan jadi masalah, betul. Jangan bikin gaduh. Jangan bikin gaduh. Kayaknya cerdas loh. Sangat bakal harus diteruskan. Karena nggak ada syaratnya di sini. Saya Nurul Iman ya sama, nggak ada syaratnya, yang ngikuti aja kayak gitu. Oh, di Nurul Iman nggak pakai kunut juga? Oh, ya. Karena syaratnya nggak ada. Kita mulai. Di mana? Di mana? Enggak pakai. Iya, orang Islam. Iya. Iya. Sekarang campur. Sekarang Wahabi nih. Sekarang udah kendor itu. Dulu mah luar biasa itu. Bahkan kalau seolah-olah kalau orang yang kunut itu kafir. Sekarang udah enggak. Itu bahkan yang bicara itu Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah itu udah kendor. Emang yang paling keras dulu almarhum Ustadz Yazid. Luar biasa itu. Keras banget itu ya. Keras banget. Sekarang mereka udah tahu bahwa ada hadis yang seperti ini. Jadi kenapa? Bukan kita sholat nih, nggak ada sejadah, kita sholat. Oh, itu lain lagi kali itu mah. Lain lagi, itu bukan Wahabi. Saya pernah dengar kayak gitu. Aku sih belum pernah nyaksiin, Pak. Saya kan keliling di masjid-masjid lagi dari zaman masih kerja, kan saya keliling ke berbagai tempat atau masjid aja sampai itu saya masukin. Saya belum pernah tuh nemuin ada yang katanya harus orang sholat di per. Ya itu di sini. Saya belum pernah lihat di sini. Nah, Pak Haji nih pernah katanya. Di mana, di Pamulang atau di mana? Pameran yang Masjid Jibril itu loh. Masjid Pak Jibril. Iya, yang Pamulang Gano di Tanah Aja. Itu kan Ustadznya zaman dulu yang terkenal yang Jibril itu. Iya. Itu bukan Wahabi, itu mah beda. Kalau Wahabi enggak seperti. Itu biasanya yang itu Islam Jamaah, kemudian Ahmadiyah biasa. Enggak tahu tapi Ahmadiyah. Kalau Islam Jamaah ya benar. Soalnya pernah kejadian di kampung saya itu. Jadi cucian itu dipegang oleh orang-orang selain dia, itu dicuci lagi. Itu. Iya. Cucian, jemuran itu. Ada yang memegang, itu dicuci lagi. Itu Islam Jamaah itu. Ya. Dan mungkin bisa jadi itu juga nggak semua. Jadi kita nggak tahu. Di Bintaro yang 9 tol. Setelah tol dari Manggarai kan ada rel kereta. Nah, setelah rel kereta itu maju juga ada itu. Saya pernah itu ngaji di situ. Bintaro. Sektor berapa? Dari 3 ya. Sektor 3. Sebelum Bintaro Plaza. ada jalan. Sektor 3. Ustadznya akrab sama saya. Oh, Saya gitu. diajak video, ya saya ngikut dia aja gitu. Saya juga punya pegang. Oh, yang bisa lewat belakang ya? Ya. Besar kan masjidnya kan? Besar. Iya. Tinggi itu. Itunya tinggi kan? Ya. Iya. Ustadznya akrab banget sama saya diajak yang ngaji aja. Iya. Sampai dalam batin, wah ini nyalai aturan. Ini kalau menurut saya. Saya film aja. Nyali aturan itu tadi apa tadi karena? Ya jelek-jelek nih. Oh, iya. Yang lain lah. Iya. Ya tidak kunci segede megang aja. Iya. Sekarang udah mulai. Yang masih keras itu tentang Maulid, yang masih keras. Masih keras terus itu. Wahabi. Sekarang lagi ramai banget karena memang bulannya bulan Rabiul Awal. Jadi membahas tentang banyak banget di TikTok itu membahas tentang
Maulid Nabi. Jadi tak sedikit melenceng nih dari karena nanti saya akan dari berpikir tentang ada orang yang meninggal di kuburan adan tidak kemudian memperhatikan Diadanin. itu bagaimana sih sebenarnya ada Oh iya, terima kasih. Itu karena ramai itu kan ya memang nama itu. Ya termasuk itu dari Wahabi. Ya kemudian Ustadz Mujiman itu dari Muhammadiyah juga sama. Iya kan? Ustadz Mujiman itu tidak ada dalilnya. Ada dalilnya yang dipakai oleh orang-orang itu dengan memakai kias. Sedangkan dalam kaidah bahwa dalam ibadah itu nggak boleh pakai kias. Nah, itu. Jadi masih dianggap oleh mereka itu bid'ah, jelas bid'ah dolalah. Nah, ya Ustaz Mujiman itu nggak boleh. Dan lebih keras lagi itu Wahabi. Ya. Nah itu kita sama hal-hal yang seperti itu ketika ada dalilnya, baik dalil yang mendoibkan atau dalil yang menganggap bahwa itu adalah bid'ah, kita tidak perlu terlalu keras, nggak apa-apa. Kalau kita nggak suka, nggak percaya, nggak apa-apa, nggak pakai. Ya, jadi al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat itu lebih bagus. Saya mah nggak mau pakai, nggak ada masalah. Itu udah. Nggak mau pakai juga boleh, silahkan aja. Karena masih ada dalil yang dipakai. Nanti urusan dengan Allah itu mana tidak akhirat memang. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak akan sedikit pun ditinggalkan catatan apa yang telah kita perbuat, akan diminta pertanggungjawaban. Itu udah pasti. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, itu di surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dalam ayat tersebut wa wudi'al kitab, nanti kitab atau buku catatan kita semua manusia itu ditaruh waudi'al kitab. Kemudian fatarol mujrimina musfikin. Kemudian kita akan melihat orang-orang yang mujrimin itu orang yang berdosa. Musfikina, mereka ketakutan melihat buku tersebut. Begitu dibuka, kata mereka, mali hadzal kitabi, apa kitab ini? Kata mereka, la yughadiru, tidak meninggalkan shaghiratan wala kabiratan, tidak meninggalkan sesuatu yang kecil, sekecil apapun dan apalagi yang besar. Catatannya ada semua. Mungkin kata dia, saya dulu nyolong cabai satu, kok ada tulisannya di sini, satu doang cabai, sambil lewat doang gitu. Ditulis, ada catatannya. Itu menurut Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Kalau yang mau buka silahkan. Jadi dan ayat berikutnya, kalimat berikutnya, la yadlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak zalim kepada seorang siapapun, satu orang di antara kita. Jadi pasti ada balasannya, ada catatannya, jangan khawatir. Nah, kalau kita sudah berniat baik, tadi mengazankan, kita udah kalau yakin itu nggak ada masalah, udah sebenarnya mah. Nanti saja kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ya kalau yang ngasih tahu juga bagus, nggak ada masalah. Itu tidak ada contohnya, itu bid'ah. Gak apa-apa, bagus, harus contoh. Nanti dia juga akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Kalau dia tidak ngasih tahu, dia jadi masalah nanti. Maka kita jangan menyuruh orang untuk tidak ngasih tahu kita. Kamu jangan ngomong bid'ah ke saya, itu jangan, karena dia punya tanggung jawab. Dia tahu bahwa itu bid'ah.
Karena pengertian dari mereka kullu bid'atin dholalatun. Setiap bid'ah itu adalah dholalah. Wa kullu dholalatin finnar. Setiap yang sesat pasti masuk neraka. Nah, kalau orangnya tidak mau ngasih tahu, nah, seperti tadi Ustaz Mujiman tuh ngasih tahu dia. Kenapa? Karena tanggung jawab dia nanti di akhirat. Kenapa kamu tahu bahwa itu adalah tidak ada dalilnya, kok nggak dikasih tahu? Saya udah ngasih tahu kalau Ustaz Mujiman. Bagi kita yang melakukan, kenapa kamu mau melakukan? Bahwa saya ada dalilnya, itu dalil kias. Yang tidak boleh kias itu kan mereka tidak boleh kias. Jadi memang ada pagarnya supaya orang tidak seperti itu, maka dia pagari dulu. Kias itu tidak boleh. Hanya tak. Ya. Saya tadi menarik kalau semacam itu kan supaya kita itu ada pencerahan. Maksudnya jangan suka kita menghakimi amalan orang lain. Nah, maksudnya begitu. kita itu maksudnya. Iya. Karena kita ngaji kan dididik untuk supaya apa ya? Pemikiran kita lebih dewasa, lebih apa ya? Cerdas lah. Cerdas. Seperti tadi dikatakan kan ada pendapat seperti dari kalangan Muhammadiyah kan ada ini bid'ah katakan gitu. Tapi pendapat katakan NU kan dia selalu mengadakan kiasannya karena mau lahir aja dia diadanin kan gitu. Iya. Setelah lahir dia mau menghadap yang Maha Kuasa, ya itu kiasannya kan gitu. Kalau Iya. salah gitu maksudnya. Mungkin ada pendapat lain kan. Karena sesuatu kadang-kadang orang itu seringnya menjelek-jelekan amalan orang lain kalau nggak sealiran atau nggak segagasan. Iya. Nah itu sebenarnya Ustadz itu bagaimana orang katakan dia kalau beribadah nggak ada tuntunannya katanya bid'ah. Iya. Nah itu kan ada bid'ah hasanah wa dolalah kan ada juga ya. Iya. Gitu. Karena nggak setiap yang kita lakukan sekarang itu dicontohkan Rasulullah. Contohnya seperti kita dalam Al-Quran aja dulu nggak ada titiknya, nggak ada apanya. Sekarang kita baca kalau nggak ada titiknya mana ngerti. Iya. Nah ini kan termasuk bid'ah juga kalau gitu, kalau ditarik kan gitu, maksudnya gitu. Jadi seperti Ustaz bisa katakan lebih gamblang lagi untuk pencerahan seperti kita ini yang ngaji itu supaya lebih wawasannya lebih cerdas lah. Iya. Iya, terima kasih. Ya, diantaranya tujuannya kita ngaji ini diantaranya seperti itu supaya kita tahu bahwa dengan ngaji kita tahu apa yang kita lakukan itu ternyata ada dalilnya atau tidak ada dalilnya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Memang itu udah pasti terjadi seperti itu. Pertama tidak terjadinya kenapa? Karena memang kadang-kadang memahami sesuatu keterangan baik itu Quran maupun hadis itu tidak tuntas sebenarnya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, ulama-ulama besar Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi berbeda. Kalau Imam Hanafi itu ada istihsan, ada istihsab yang pernah dikaji itu kan. Maka kata Pak Haji kayak baru katanya kalau hukum ada empat itu Quran, hadis, ijma dan qiyas kan. Ternyata ada lagi istihsan, istihsab. Nah itu Imam Hanafi pakai itu, Imam Syafi'i nolak itu. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sebenarnya memakai. Cuman nggak disebutkan sebagai itu sebuah turukul istinbat. Nah, metode untuk menjadikan sebuah hukum. Jadi kadang-kadang bukan tidak menggunakan, tapi tidak sadar bahwa itu menggunakan. Imam Syafi'i sebenarnya menggunakan. Kalau dicari-cari ternyata menggunakan. Istihsan itu udah pasti. Itu semua orang pasti pakai. Karena apa itu istihsan? Istihsan itu adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Kalau itu baik maka dilakukan. Dan Imam Syafi'i itu sering melakukan hal seperti itu. Itu istihsan. Nah, jadi ulama besar pun seperti itu, apalagi kita itu. Maka
caranya adalah kita legowo. Legowo. Bahasa Betawinya apa? Legowo. Itu bahasa Jawa, bahasa Betawinya apa? Nerimo. Jawa juga. Jawa juga. Jawa juga nerimo cuma. Berarti Betawi nggak punya bahasa. Iya. Apa? Lapang dada. Nah, lapang dada ya. Lapang dada. Jadi kalau bayi lahir diajarin orang yang meninggal atau di kubur diajarin, hukumnya cuma hiasan. Yang meninggalnya, kalau yang lahir itu ada di sunnahnya, sunnah Rasulullah ada. Terus meninggal ini Nah, yang meninggal itu dianggapnya hiasan. kias. Pakai boleh enggak boleh? Nah, kias itu artinya membandingkan hukum. Ini ada dua hukum nih dibandingkan. Ada nggak kiasnya? Jadi kiaskan kepada anak lahir, bayi lahir itu diazanin, maka mati pun harus diazan. Itu kias itu. Tapi kalau yang bayi lahir memang ada sunnahnya, ada perintahnya dari Rasulullah. Yang mati ini yang tidak ada. Nah, orang atau orang NU keumumannya memakai dalil kias. Orang yang lahir aja diazanin, masa yang mati enggak mau menghadap Allah. Ya, tapi itu nggak bisa menurut orang-orang yang tidak memakai kias. Seperti itu. Jadi boleh. Ya, nggak usah jauh-jauh. Keluarga saya itu bapak saya Muhammadiyah, punya anggotanya. Istri saya almarhumah Aisyah aktif, maka saya dianggapnya kalau oleh keluarga sebelah sini disebutnya Muhammadiyah saya. Kenapa katanya nggak sholat id di Albirru? Nanya ke saya keluarganya. Ya memang itu seperti itu kita. Justru itu kalau udah begitu tuh enak gitu, enak gitu. Ya jelas-jelas bapak saya itu Muhammadiyah, memang benar-benar anggotanya. Anak saya yang pertama dulu di SMP di sini 29 ya? 29. Yang kedua di SM Muhammadiyah itu di Ciputat, Doskiu, ya Gang Nangka itu di situ. Kemudian yang kedua juga di Wahamka sampai lulus. Nggak ada masalah itu. Jadi nggak ada masalah. Kata dia, nanya ke saya, katanya harus ganti katanya iftitahnya jadi Allahumma ba'id baini, kata dosennya begitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Hal-hal banyak. Bagus memang, iya. Dan memang itu yang paling masyhur itu. Hadis itu paling masyhur itu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Nah, itu. Bapak saya orang Muhammadiyah. Nah, gitu. Itu. Saya didikan dari Muhammadiyah. Iya. Tapi ya kalau muat bayinya harus bisa sekarang. Nggak bisa. Berarti nggak lulus tuh Muhammadiyahnya itu. Saya justru malah hafal Allahumma ba'id baini. Terkikis Pak. Kalau lalu apa kaki aja kan. Muhammadiyah mohon. Parah lagi itu. Ya. Biasanya kan ngaji sambil bercanda cuma dia tidak percaya gitu lah. Siapa? Oh gitu. Ini Pak RT Muhammadiyah. Oh ininya. Bisi. Emang di sininya gitu ya? Kita nasional aja Pak. Iya. Jadi begini Ustaz, dia sebetulnya dibesarkan di keluarga Muhammadiyah, tapi sekolahnya atau pendidikannya tidak dididik dari kecil tuh nggak dididiknya di sekolah negeri, jadi kan putus. Ini yang Bapak Muhtar ini. Jadi termasuk saya juga. Oh gitu. Jadi ke Muhammadiyah juga enggak, kayak itu juga enggak. Bagus ini orang kalau kayak itu udah kayak itu yang permasalahan siapa Muhammadiyah atau Muhammadiyah. Jadi ada pegangan gitu. Yang repot nih ngakuin Muhammadiyah sekolah di negeri, jadi terputus. Putus ya. Iya. Sanadnya terputus. Sanadnya terputus ya. Sanadnya terputus. Saya kalau di istri saya di sini Ustaz Muhammadiyah dan ini itu paling keras. Karena apa di sejahan kamu saya juga masih situ dia kan
orang ini bapak saya kan Muhammadiyah. Nah, Pak Haji Haji kan juga nanti Pak Haji Jahan kan ngajarin ngaji tiap malam. Saya SD kelas berapa gitu ya, tahun 60-an. Memang anda Muhammadiyah itu kan Muhammadiyah dulu. Saya masuknya ngajian itu. Lalu ditanya sama guru, sama ustaz itu Pak Kiai Amin, siapa yang Muhammadiyah sini? Saya berdua sama abang saya ngacu. Saya akhirnya sekampung itu Ustaz, saya dikenali Muhammadiyah kecil. Oh gitu. Setiap warung juga ditunjuk, ini Muhammadiyah kecil. Saya belum ngerti apa-apa itu. Ditunjuk-tunjuk ya. Saya ditunjuk-tunjuk Muhammadiyah kecil, mana aja kamu sini paling pernah tuh. Itu anak kiamat, itu anak si amat itu loh. Kalau zaman Pak Haji kecil itu masih begini, Muhammadiyah dengan NU tuh. Saya kecil tuh. Waduh. Itu pasti. Kalau pasti dikucilkan. Sekarang udah nggak ada masalah udah. Sekarang yang masih masalah dengan ini Wahabi. Tapi saya yakin itu sebentar karena udah banyak sekarang. Udah makin begini. Udah makin campur, bahkan bahasanya ada yang sudah sadar, yang nggak sadar menurut saya mah pemahamannya umum. Ada Wahabi itu yang sekarang selalu ngomongin ngebalikin kepada teman-temannya, jangan selalu membedah-bedahkan. Ustadz apa tuh namanya di Jawa tuh? Ustadz siapa ya, lupa saya. Ya almarhum juga pas dia setelah 2 minggu mau menikah dia bilang gitu Pak. Siapa? Oh, Bapak ini Jawa. Ya, itu bisa ngomong gitu setelah 2 minggu menikah. Jadi husnul khotimah. Ya, alhamdulillah udah sampai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan 4 bulan lagi jadi ramai. Selesai. Selesai.